Shalom adik-adik. Wah, senangnya bertemu lagi dengan Lause Ratna ya pada pagi hari ini di dalam ibadah sekolah minggu kita di kelas Indria. Wah, semuanya sehat ya, puji Tuhan. Yuk, hari ini pagi ini kita mau beribadah kembali kepada Tuhan. Ayo adik-adik, kita siapkan hati kita duduk yang manis yang rapi, kita mau beribadah kepada Tuhan. Ayo kita memuji Tuhan dengan satu pujian, Yesus besertaku. Wah, pujiannya sungguh menyenangkan ya.
pujian yang mengatakan kepada kita bahwa Yesus senantiasa beserta dengan kita dimanapun kita berada. Walaupun saat ini kita adik-adik tidak bisa bertemu dengan Lause, tetapi Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Nah, mari kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mau juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Benar sekali, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur Tuhan di bulan ini, di bulan Desember, kami kembali memperingati, merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setiamu kepada kami. Dan kami juga anak-anakmu yang masih kecil, kami juga senantiasa rindu mendengarkan firman Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami anak-anakmu, pimpin Lause yang mengajar. Biarlah sungguh kami memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Lause mau mengajak kita menyanyikan pujian Natal. Yuk kita sama-sama bernyanyi memuji Tuhan dengan satu pujian Natal. Sing loud.
Wah, sukacita banget ya. Sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik, yuk kita buka Alkitab kita di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-9. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Lause mau tanya, 2 minggu yang lalu Lause Ida udah cerita di kelas Indria ya. Lah, siapa yang masih ingat? Lause Ida cerita tentang siapa? Oh iya, benar adik-adik ya, tentang Kain dan Habel. Nah, adik-adik, setelah kejahatan yang dilakukan oleh Kain terhadap Habel saudaranya, maka di dunia ini manusia-manusia yang lahir banyak melakukan dosa. Mereka sombong dan melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Benar sekali adik-adik. Nah, sekarang kita akan melihat, mari kita temukan bagaimana Tuhan kita menyatakan kehendaknya. Mari kita melihat apa yang dilakukan Tuhan kepada manusia-manusia di bumi pada waktu itu. Yuk, kita akan mendengarkan firman Tuhan berikut ini. Bumi dipenuhi manusia, namun mereka begitu berdosa sehingga Tuhan menyesal telah menciptakan mereka. Tuhan memutuskan untuk mendatangkan air bah agar menyapu bersih semua orang jahat dari muka bumi. Ada seorang bernama Nuh yang tidak seperti manusia lain yang jahat. Nuh mengasihi Tuhan dan amat taat kepadanya. Tuhan memutuskan untuk menyelamatkan Nuh dan keluarganya dari air bah itu. Tuhan memperingatkan Nuh bahwa air bah akan datang. Ia menyuruh Nuh membuat perahu yang amat besar dengan atap pendek, dek 3 tingkat, 1 jendela, dan 1 pintu saja. Karena taat, Nuh membuat perahu itu. Lalu Tuhan menyuruh Nuh mengumpulkan segala jenis binatang, masing-masing 2 ekor. 1 jantan, 1 lagi betina. Nuh, keluarganya, dan hewan-hewan itu berbaris memasuki perahu. Dan Tuhan menutup pintu perahu itu. Turunlah hujan selama 40 hari 40 malam.
Air tercurah dari langit, juga meluap dari semua samudra dan danau. Gunung paling tinggi pun terendam oleh banjir yang dahsyat itu. Sementara itu, Nuh sekeluarga dan hewan-hewan yang dibawanya aman di dalam perahu besar yang terapung di atas air bah itu. Tak sedetik pun Tuhan melupakan Nuh. Tuhan mengirim angin bertiup. Air pun mulai surut. Perahu Nuh terdampar di Gunung Ararat. Nuh melepas seekor burung merpati. Ketika burung itu tidak kembali, tahulah Nuh bahwa air bah sudah reda. Setelah semua tanah kering, Tuhan menyuruh mereka keluar dari perahu. Tuhan menaruh sebuah pelangi di langit. Inilah janji Tuhan bahwa Ia tak akan pernah lagi menggenangi bumi dengan banjir besar. Nah, adik-adik, siapa yang sudah pernah naik kapal? Wah, Lausa punya perahu-perahu nih. Ya, siapa yang bisa buat perahu-perahu kayak gini? Wah, nanti bisa buat sendiri ya di rumah. Nah, adik-adik udah pernah naik kapal? Kapal yang besar sekali. Wah, adik-adik, Lausa pengen sekali ya bisa naik kapal yang besar lagi. Wah, begitu asik ya. Nah, tadi sih kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang seorang tokoh, anak Allah, anak Tuhan yang begitu setia kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Siapakah namanya? Benar, Nuh. Lalu perintah apa yang dilaksanakannya? Perintah apa yang Tuhan berikan kepada Nuh? Ada yang tahu? Benar sekali adik-adik, membuat sesuatu yang besar, luar biasa besarnya. Apakah itu? Nah, tadi kita sudah baca, sudah dengar firman Tuhan. Apa yang dibuat Nuh adik-adik? Apa? Kapal selam? Benar nggak? Pesawat? Oh, salah. Lalu apa adik-adik, motor? Bukan. Lalu Tuhan menyuruh Nuh melakukan apa? Oh, benar banget ya adik-adik. Nuh disuruh untuk diperintahkan untuk membuat bahtera. Bahtera itu besar sekali adik-adik ya, luas sekali. Wah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Begitu banyak yang diperintahkan Tuhan, panjangnya, lebarnya, dan bahan-bahan yang digunakan oleh Nuh. Nah, ternyata adik-adik, Nuh ini menjalankan perintah Tuhan dengan baik sekali, dengan taat,
sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Nah, kenapa Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera, adik-adik? Benar sekali. Karena Tuhan ingin menghukum manusia-manusia berdosa yang tidak mempedulikan Tuhan, yang sombong, yang melakukan kejahatan terhadap sesama, terlebih-lebih kepada Tuhan, yaitu dengan memberikan air bah. Wah, tadi kita sudah membaca firman Tuhan ya, kita sudah mendengar. Yuk kita melihat lagi di dalam Kejadian pasal yang ke-6. Wah, adik-adik, Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat bahtera yang begitu besar sekali. Nah, sehingga nanti mereka bisa naik di sana. Ketika datang air bah, mereka tetap selamat. Benar ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, kita bisa melihat bagaimana Tuhan menyelamatkan keluarga Nuh bersama anak-anaknya, istri dan menantunya. Ada yang tahu siapa nama anak-anak Nuh? Benar, Sem, Ham, dan Yafet. Nah, bukan hanya keluarga Nuh saja yang diselamatkan oleh Tuhan, tetapi ada binatang-binatang, hewan-hewan ternak yang diselamatkan oleh Tuhan. Nah, adik-adik, pada hari ini kita belajar satu hal, bahwa Tuhan kita yang kita sembah selalu bermurah hati kepada anak-anaknya, kepada anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Seperti Nuh, dia adalah orang yang saleh, yang setia, yang taat kepada firman Tuhan. Nah, adik-adik, kedua, bahwa Tuhan senantiasa menepati janjinya. Tuhan itu tidak pernah mengingkar janji, tidak pernah berbohong. Nah, siapa di sini yang pernah berjanji kepada mamanya, misalnya, "Mama, hari ini Koko, Cece, Meme mau baca Alkitab." Ayo, siapa yang pernah? Nah, lo yakin ketika kita berjanji, kita pasti taat melakukannya. Misalnya, "Tuhan, hari ini saya berjanji deh, setiap pagi setelah bangun saya mau renungan, baca renungan saat teduh dulu, berdoa dulu. Tuhan, saya berjanji saya menjadi anak yang baik. Tuhan, saya berjanji saya mau menjadi anak yang taat." Tetapi besoknya tidak taat. Ada yang seperti itu, adik-adik. Sekarang kita harus berubah ya, menjadi anak yang taat. Ketika kita berjanji, kita harus menepatinya. Seperti Tuhan ketika dia menyatakan perintah kepada Nuh, dia akan menyelamatkan Nuh, dan dia menepati janjinya. Bukan hanya itu saja, Tuhan membuat perjanjian dengan Nuh, dan Tuhan memberikan tanda kepada Nuh dalam perjanjian itu, adik-adik. Nah, adik-adik, Tuhan itu adalah Tuhan yang begitu mengasihi kita. Dan kita melihat setelah selesai penyelamatan, misi penyelamatan Nuh dan keluarganya, lama setelah itu Tuhan menggenapi janjinya untuk memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus yang telah lahir, yang sudah kita rayakan kelahirannya di dunia ini.
untuk datang menyelamatkan kita adik-adik. Mati di kayu salib untuk apa adik-adik? Menebus kita dari dosa-dosa kita. Jadi Tuhan sudah berjanji kepada Nuh pada waktu itu bahwa dia tidak akan memberikan lagi air bah. Tetapi Tuhan mengutus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Nah adik-adik, hari ini kita bersyukur karena Allah kita, Tuhan kita telah memberikan anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus mati buat adik-adik dan Lause. Datang untuk menyelamatkan adik-adik dan Lause. Untuk itu, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita taat kepada Tuhan. Mari kita menyembah Yesus Kristus dan percaya kepada Yesus Kristus saja. Nah adik-adik, kemudian bagaimana kita melakukan perintah Tuhan? Dengan cara memohon pimpinan Tuhan. Karena Lause percaya bahwa setiap kita adalah manusia berdosa. Kita tidak sempurna untuk melakukan perintah Tuhan. Mari kita berdoa terus kepada Tuhan, memohon pimpinan Tuhan, pimpinan Roh Kudus, supaya adik-adik semua menjadi anak yang taat kepada Tuhan. Nah, itu firman Tuhan pada hari ini. Mari kita menghafal ayat hafalan adik-adik yang terambil di dalam Kitab Roma pasal yang kelima ayatnya yang ke-8. Ayo buka Alkitabnya. Roma pasal 5 ayat 8. Yuk kita sama-sama membacanya ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sekali lagi ya. Nah, Lause juga buat ayat hafalnya lebih menarik. Yuk kita baca bersama-sama Roma pasal 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah adik-adik, Yesus Kristus sudah mati untuk adik-adik dan Lause. Untuk itu mari kita bersyukur menjadi anak-anak yang taat, yang sungguh patuh, yang taat kepada Tuhan. Ayo adik-adik, kita hafal ya ayat-ayat hafalannya. Adik-adik bisa menghafalnya di rumah dan mengirimkan video menghafal ayat hafalan. Benar sekali. Yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini kami boleh melihat satu kejadian yang luar biasa, yaitu bagaimana Engkau Tuhan menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Kami juga mau menjadi seperti Nuh yang taat, yang setia, yang beriman sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau telah lahir di dunia ini, mati di kayu salib bagi kami, dan Engkau telah menyelamatkan kami. Berkati adik-adik yang masih kecil, mama papa mereka berkati Tuhan, keluarga mereka berkati, studi mereka berkati, tumbuh kembang mereka Engkau berkati. Terima kasih ya Bapa, berkatilah mereka, berkatilah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, supaya lebih cepat menghafal ayat hafalannya, bisa membuat seperti yang Lause buat. Bisa buat perahu-perahu dan menempelkannya di situ ya adik-adik ya. Semuanya bisa buat perahu-perahu, kapal-kapal. Lause juga punya lagi satu lagi ya. Nanti di rumah bisa membuat kapal-kapalnya. Benar sekali adik-adik ya. Nah, adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, kita akan mendengarkan dan menonton teman-teman kita yang sudah menghafal ayat hafalan. Ibrani 11 ayat 4a. Karena
iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Ibrani 11 ayat 4 berbunyi, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Nah, adik-adik, bagaimana teman-teman kita sudah menghafal hafalan? Bagaimana dengan adik-adik? Nah, langsung tunggu ya untuk video hafalannya. Nah, sebelum kita berpisah lagi nih, kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian Nabi Nuh. Yuk kita dengarkan. Nah, adik-adik, ini nih Lose sebelum kita berpisah akan memperlihatkan bagaimana cara membuat perahu-perahu, atau ada lagi yang lebih bagus. Nah, ini yang sederhana. Kita ambil kertas HVS, kalau punya HVS ya, kemudian kita lipat dua dan kita lipat bagian ujung sini. Kemudian bawahnya dilipat adik-adik ya. Dilipat ujung-ujungnya, kemudian dirapiin seperti ini. Kemudian yang belakangnya juga dilipat. Nah, sudah jadi seperti ini adik-adik ya, segitiga. Kemudian dalamnya dibuka. Nah, seperti topi. Nah, kemudian dilipat lagi, ambil ujung bawah. Nah, seperti segitiga lagi, kemudian dibuka. Ujung bawah dilipat ke atas. Nah, kemudian dibuka seperti ini. Nah, seperti ini adik-adik ya. Jadi perahu yang sederhana. Kemudian kita bisa mengambil kertas, menuliskan ayat hafalan, dan mengambil kayu. Atau kalau punya tusuk gigi ya, di rumah bisa menempelkan dan dengan kertas yang tadi, kemudian menempelkannya di sini. Nah, ini bisa menjadi aktivitas kita di rumah nanti ya setelah ibadah. Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa dalam ibadah sekolah minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.